Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Oke, ini ada pertanyaan dari salah satu sahabat kita yang ada di grup alumni Miracle Experiment. Dia bertanya tentang ini ya. Pertanyaannya seperti ini, Mas Agus, saya mewakili teman-teman di sini ingin bertanya. Saya pikir teman-teman di sini pasti punya program di pikirannya. Masa dengan kesadaran utang akan lunas? Mosok dengan kesadaran utang bisa lunas kan gitu ya. Kemudian yang ingin saya tanya, bagi yang bisa meditasi pengamatan nggak masalah, tapi yang belum bisa bagaimana menghadapi program itu? Karena itu pasti menghambat. Suwun. Oke, jadi gini ya, apakah kesadaran bisa menjadikan utang kita lunas? Intinya gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami lagi. Artinya kita harus benar-benar memahami kesadaran itu apa kan gitu. Justru kalau kita memahami sang kesadaran, di dalam kesadaran itu sendiri nggak ada masalah itu. Semua masalah itu lenyap. Karena hakikat masalah itu letaknya sebenarnya kan ada di pikiran. Pikiran itu adalah perlambang dari kegelapan atau dhulmun. Sedangkan kesadaran adalah cahaya. Kenapa kita masih bermasalah? Kenapa masalah kita tuh terus ada ya? Artinya seolah-olah kita hidup ini terus terbelenggu oleh suatu permasalahan demi permasalahan yang masalah itu menderitakan kita. Membuat kita di dalam menjalani hidup ini nggak bisa merasakan suatu kenyamanan, ketenangan, dan kenikmatan. Ya ini karena kita selama ini hidupnya itu dikuasai oleh pikiran kita. Padahal seharusnya pikiran itu adalah anak buah. Pikiran itu adalah budak kita, karyawan kita, pekerja kita, yang dimana kita akan mempekerjakan karyawan, kita akan menyuruh anak buah di saat kita membutuhkan. Kalau kebanyakan dari kita kan tidak seperti itu. Justru kita yang seharusnya ini sebagai majikan, sebagai bos, sebagai tuan, ini malah dikuasai oleh pikiran kita. Sehingga apa yang terjadi? Dunia kebalik. Kalau dunia terbalik itu kan jadinya kita yang keberatan. Yang terjadi ya konsleting. Yang terjadi itu suatu masalah. Karena tidak sesuai, tidak pas, tidak selaras ya. Seharusnya diri kita sebagai pimpinan, sebagai bos, sebagai majikan ini kan yang menguasai bawahan kita, anak buah kita, karyawan kita, pembantu kita. Tapi karena selama ini kita itu terbalik, kita yang dikuasai oleh anak buah, kita yang dikuasai oleh karyawan kita. Sehingga apa yang terjadi? Ya kita bermasalah. Atau saya ibaratkan tadi ya, pikiran itu ibaratnya kegelapan. Ketika kita dikuasai oleh kegelapan itu, maka bisa dibayangkan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Di dalam kegelapan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di sini juga, dan perlu diketahui ya, di sini bukan berarti kita menyalahkan pikiran ya. Karena biar bagaimanapun, pikiran itu adalah salah satu perangkat alat untuk melengkapi kehidupan kita. Sebagai alat untuk membantu kita menjalani hidup di dunia ini. Pikiran ini anugerah yang sangat agung sebenarnya. Tanpa pikiran, apa jadinya kan gitu ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya pikiran. Tapi kalau kita dikuasai pikiran juga apa jadinya? Hancur kita. Neraka bagi kita. Kita hidupnya jadi terpenjara, tersiksa, menderita. Masalah demi masalah yang kita hadapi. Masalah itu juga kegelapan. Kemudian bagaimana dengan pertanyaan apakah kesadaran bisa melunasi hutang? Kalau saya urai lagi tentang hakikat hutang, sebetulnya itu kan hutang, ibaratnya kita punya hutang sama A, B, C ya, itu kan hanya pancaran saja dari masalah yang ada di dalam diri kita. Itu kan hanya perwujudan saja, bayangan. Artinya itu bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu ada di dalam diri kita.
bahwa hutang atau masalah apapun ya, ini hanya sebuah, ini hanyalah perwujudan dari kesalahan kita, kekotoran kita, ketidakselarasan kita, wujud dari konsletingnya di dalam diri kita, wujud dari dosa-dosa kita. Jadi kalau yang di luar masalah hutang ini ya, sebagai bayangan yang di sini, maka kira-kira yang perlu diselesaikan itu bayangan apa? Sumber bayangan itu. Di sini sumbernya, di dalam diri kita. Ini yang perlu kita benahi. Di sini gelap, di sini sangat gelap. Sehingga kehidupan kita pun jadi gelap. Kita bermasalah, menghadapi masalah dan terus dirundung masalah, kita tersiksa oleh masalah itu. Sebenarnya ya wujud dari kita itu di dalam kegelapan itu. Nah, bagaimana supaya kegelapan ini sirna? Maka harus ada sang kesadaran. Kesadaran itu cahaya. Hadirnya sang kesadaran sama dengan hadirnya cahaya. Ketika kita dikuasai pikiran, berarti kita di dalam ruang yang gelap. Tapi begitu kesadaran lahir, kesadaran muncul, masuk ke dalam ruang yang kita tempati. Ketika kesadaran masuk ke ruang kegelapan ini ya, karena kesadaran ini adalah cahaya, maka kira-kira apa yang terjadi? Kegelapan sirna. Di ruang yang gelap, kemudian tiba-tiba ada sinar yang masuk, maka apa yang terjadi? Ruangan jadi terang. Nah pada saat itu kemana perginya kegelapan? Kegelapan tidak kemana-mana, karena sebetulnya tidak ada. Kita sebut sebagai kegelapan, adanya kegelapan itu karena tidak adanya cahaya, tidak adanya kesadaran. Jadi permasalahan hutang ini hanya sebagai perwujudan bahwa kita itu di dalam kegelapan. Masalah hutang ini, supaya masalah hutang ini selesai, berarti harus ada cahaya yang menerangi kita, yaitu sang kesadaran. Nah, kemudian bagaimana kita menghadirkan kesadaran itu? Nah, ini yang kita butuh proses latihan dengan cara meditasi. Saya katakan meditasi pun sebetulnya ini belum meditasi yang sesungguhnya, karena hakikat meditasi itu suatu keadaan tanpa pikiran. Ketika kita sudah mengalami suatu keadaan atau kondisi di mana keberadaan kita ini tanpa pikiran, maka saat itulah kita meditasi. Atau meditasi itu suatu keadaan kesadaran murni. Jadi ketika kita sedang mengalami kesadaran murni itu ya, saya agak kesulitan membahasakan. Maka saat itulah kita itu sedang dalam keadaan meditasi. Di saat kita dalam keadaan meditasi, di saat kita di dalam kesadaran, ya, maka saat itu juga masalah itu nggak ada, bahkan hutang pun nggak ada. Kita akan mengatakan hutang masih ada, tetapi kenyataannya hutang masih ada, belum terbayarkan. Kita mengatakan itu, kita menganggap bahwa hutang masih ada itu karena apa? Karena kita kembali pada pikiran kita. Terus apakah salah? Ya enggak juga. Cukup kita menyadari adanya hutang yang sebagai perwujudan saja. Cukup kita sadari bahwa hutang yang di luar ini ya, ini bukan hakikat yang sebenarnya, ini hanya bayangan. Sehingga kalau kita menyadari ini hanyalah bayangan, maka diri kita tidak akan terpengaruh oleh permasalahan hutang. Artinya kita tidak terbebani, kita tidak keberatan, tidak tersiksa, tidak menderita karena hutang. Atau singkatnya, kita itu sudah tidak mempermasalahkan hutang. Meskipun hutang, bayangan hutang ini ya, ini masih ada, tapi rasanya di sini sudah seperti sudah tidak punya hutang. Di saat kita sudah merasakan rasa seperti tidak punya hutang ya, kira-kira bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Bisa Anda bayangkan, pastinya kita akan menjalani kehidupan ini dengan enjoy, dengan menikmati, dengan nyaman, tenang, penuh semangat, optimis.
Nah, dari energi keoptimisan ini, energi ketenangan, kenyamanan, kedamaian inilah ini akan menggerakkan diri kita ke hal-hal yang mencerahkan, ke hal-hal yang positif, yang pada endingnya tiba-tiba ya, yang pada akhirnya nanti akan mengarah pada penyelesaian hutang. Jadi kita tergerakkan oleh kesadaran kita, ya, karena kita sudah di dalam kesadaran, maka otomatis kita itu berjalan, bergerak, beraktivitas, menjalani sesuatu itu di dalam penerangan, di dalam cahaya. Dan di saat kita mengalami, di saat kita di dalam kesadaran yang sebenarnya ya, sudah saya katakan tadi, masalah itu sudah gak ada. Karena di saat kita benar-benar sadar, di dalam kesadaran itu ya, pikiran itu sudah gak ada. Dalam arti pikirannya akan jatuh, runtuh, dia mati. Seperti sudah gak ada. Atau adanya pikiran ini sudah tidak mempengaruhi diri kita, sehingga kita tidak terbebani oleh masalah apapun. Saya ulang-ulang nih ya, dianggap bulat atau gimana juga terserah. Karena apa? Memang saya sedang berusaha untuk menjelaskan, menerangkan sedetail-detailnya, ya, dengan harapan bisa dipahami. Kalau masih kurang paham ya diulang lagi nanti, diputar lagi, diulang lagi. Oke, jadi gitu ya. Ketika kita bergerak menjalani hidup ini di dalam kesadaran, maka pada intinya kita itu seperti orang yang berjalan di jalan yang terang, yang ada cahayanya. Dan di dalam kesadaran ini nggak ada kesumpekan, kepanikan, kesusahan, kesedihan, itu nggak ada. Hanya ada ketenangan. Kalau kita tenang, kita damai, diri kita itu penuh rasa sukacita, penuh rasa syukur, otomatis kita itu ketika menjalani sesuatu ya, atau mengerjakan sesuatu, itu pasti bisa enjoy, menikmati, dan kita bisa total di dalam pekerjaan kita. Dan hasil itu menyesuaikan. Kalau kita benar-benar total di dalam pekerjaan kita, otomatis hasil itu akan maksimal juga. Selain itu, ketika kita di dalam kesadaran, pikirannya sudah nggak bisa menguasai, pikirannya sudah nggak berkutik apa-apa. Ketika pikiran sudah jatuh, sudah runtuh, sudah nggak ada pikiran, ibaratnya sudah nggak ada pikiran ya, maka kita bergerak itu sudah bukan karena pikiran kita, tapi karena intuisi, karena inspirasi, karena petunjuk dari Sang Ilahi, sesuai dengan petunjuk Sang Ilahi, sesuai dengan cahaya Ilahi. Bisa ada banyak istilah macam-macam ya, bisa disebut ilham, intuisi, bisikan robbani, bisikan ilahi, cahaya ilahi, petunjuk ilahi, banyak ya. Bisa Anda renungilah, kira-kira orang itu kalau dalam perjalanannya melakukan sesuatu hal, misalnya ya, dia berencana, dia bergerak menentukan segala sesuatu hal itu berdasarkan intuisi. Intuisi itu nggak pernah bohong. Ketika Anda merencanakan, menentukan sesuatu hal itu berdasarkan intuisi, berdasarkan inspirasi, ide-ide keilahian, berdasarkan ilham, berdasarkan petunjuk ilahi, ya pasti endingnya tuh baik, prosesnya baik, endingnya baik. Berbeda kalau kita berencana, bergerak, menentukan sesuatu itu mengikuti pikiran kita. Pikiran kita itu penuh dengan ambisi, penuh dengan keinginan yang hidupnya ada di masa depan. Sehingga kita berada di sini tapi kita menjalaninya itu di masa depan. Ini nggak bisa total. Selain itu pikiran ini sifatnya adalah mengelabui, memanipulasi, membohongi, menipu. Pikiran tuh nggak mau diajak untuk hidup apa adanya, jujur, rileks, itu gak mau. Pikiran itu penuh dengan ketegangan. Pikiran itu maunya ya yang segera, maunya tuh yang, kalau diajak yang simpel-simpel tuh gak mau, maunya tuh yang ribet-ribet, yang ruwet-ruwet.
Lalu apakah kita tanpa kesadaran, hanya dengan pikiran ya, nah, tanpa kesadaran berarti kita itu dengan pikiran, apakah kita bisa menyelesaikan masalah hutang? Bisa. Saya punya utang sama si A, ini sudah waktunya bayar, tinggal 1 minggu lagi. Kalau nggak bisa melunasi, saya diancam dikasuskan misalnya. Apa kata pikiran? Kamu harus cari uang untuk bayar ini, harus dapat. Entah bagaimana caranya, kemana kamu mau cari, mau pinjam siapa. Nah, akhirnya apa? Kita itu seolah-olah tuh dicambuk agar segera bertindak. Ya otomatis kalau kita nggak bisa tenang. Di dalam ketidaktenangan ini otomatis kita itu ya ibaratnya tuh sak nemune. Yang penting dapat gitu loh. Biarpun itu minjam lagi untuk memenuhi apa yang kita khawatirkan ini, yaitu 1 minggu harus lunas misalnya. Akhirnya dari usaha itu, dari dorongan pikiran, desakan pikiran itu, kita mencari pinjaman. Kita dapat, ya kan? Di saat kita dapat, sepintas kita seolah-olah itu tenang, plong. Padahal ketika kita menerima uang, belum sampai kita bayarkan, saya pastikan sudah timbul kekhawatiran lain, kecemasan dan ketakutan yang lain sudah timbul. Nanti kalau saya nggak bisa bayar yang di sini bagaimana? Saya harus mencari kemana untuk melunasi hutang yang baru ini. Akhirnya apa? Sini selesai, sini jadi masalah baru, dan bisa-bisa lebih besar dari masalah yang di sini. Biasanya seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi apakah kesadaran bisa melunasi hutang? Sebenarnya bisa, tapi tidak seperti yang kita pikirkan. Kita harus sadar juga bahwa semua ada proses. Dengan kesadaran kita menyelesaikan hutang itu dari akarnya, di sini, dari sumbernya. Karena yang di luar itu sudah bukan masalah, yang masalah itu di sini. Karena yang di luar itu pantulan dari sini. Kita melihat yang di luar itu hanya untuk mengetahui keadaan yang di sini. Maka kalau kita sudah mengetahui, oh ternyata di sini saya sedang bobrok, sedang bermasalah, maka ya sudah pasti kita akan fokus ke sini, mengatasi di sini. Yang di sana sudah kita tinggalkan. Jadi sudah kita lepas. Sudah gak ikut-ikut sama kita. Berarti masalah hutang itu rasanya sudah selesai ketika kita sudah menyadari itu semua. Di dalam kesadaran kita menyelesaikan hutang itu dari dalam. Lantas apakah kalau yang di dalam ini sudah selesai? Saya sudah damai plong pada saat ini. Apakah yang di sana sudah selesai? Ya bisa tidak. Karena seringkali kita itu tertipu, seolah-olah kita sudah tenang, sudah plong. Padahal ini hanya masih manipulasi pikiran kita sebetulnya. Masih jebakan. Kita belum benar-benar ke situ. Buktinya apa? Ketika kita terlintas di pikiran kita tentang hutang di situ, timbul lagi ketakutan dan kekhawatiran. Timbul lagi rasa yang seolah-olah kadang-kadang itu terasa sesak di dalam badan. Nah itu tuh tandanya kita belum benar-benar sadar, kita belum benar-benar mengalami kesadaran yang sebenarnya. Jadi bagaimana? Ya latihan, kita harus latihan dan terus latihan. Ada banyak teknik yang seperti yang sudah saya sharingkan di kelas Miracle Experiment itu ya. Ada teknik diam, itu sebetulnya sangat bagus. Itu teknik utama sebenarnya. Memang sepele. Karena saking sepelenya itulah pikiran itu nggak mau dikasih yang sepele-sepele, yang simple itu nggak mau. Maunya itu yang rumit-rumit. Dan ketika benar-benar mau dipraktekkan ternyata diam ini sangat sulit. Tidak semudah yang kita pikirkan. Kalau menurut pikiran kita itu sepele, mudah ya. Padahal kalau kita benar-benar mempraktekkan itu, baru duduk saja, itu sudah langsung semua yang di dalam itu gemerah, berisik, sudah mulai bermunculan. Oke, jadi gitu ya, Mas Aris.
intinya antara berkesadaran atau tidak itu sama-sama bisa menyelesaikan hutang. Tapi endingnya ya seperti tadi ya, saya ibaratkan dengan kesadaran kita berjalan di dalam cahaya ilahi, di dalam petunjuk Tuhan. Petunjuk Tuhan, cahaya ilahi itu baik, tidak akan menjerumuskan kita. Berbeda dengan pikiran ini kegelapan, seolah-olah dia memberikan petunjuk padahal itu menjerumuskan kita. Bisa dipahami ya. Oke, kalau masih ada yang perlu dipertanyakan ya silakan, nanti kita diskusi lagi. Kemudian tadi masih ada ya, kalau yang sudah bisa meditasi pengamatan sih tidak apa-apa. Bagaimana dengan yang belum bisa meditasi pengamatan ini? Ya enggak ada masalah apa-apa ya. Yang sudah bisa ya syukur, alhamdulillah, teruskan, lakukan terus. Yang belum bisa ya harus terus berlatih, harus mau latihan dan latihan. Hanya itu kuncinya, praktek. Kalau tidak pernah praktek, tidak mau praktek ya sulit, nggak bisa. Kuncinya hanya praktek. Dan nggak ada yang instan ya, semua itu bertahap, berproses. Jadi sedikit demi sedikit demi sedikit nanti akan semakin luas, semakin besar, semakin melebar ya, semakin meluas. Sehingga pengamatan kita akan meluas ke seluruh, kepada segalanya. Sehingga yang terlihat itu hanya yang satu, tidak ada yang lain. Nggak tahu bagaimana membahasakan ini. Oke, sampai di sini ini sudah cukup lama. Semoga jawaban saya yang lumayan muter-muter ini bisa membuat pikiran Mas Aris ini olahraga, sehingga jadi lentur, jadi memas, tidak tegang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste.